pemirsa Suyanta.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun dan diperjuangkan untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga untuk rame-rame kita belajar sepanjang hayat di sini. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai uji hipotesis testing kalau bahasa sananya. Dan ini adalah merupakan wrap up episode, jadi merupakan kesimpulan dari 11 episode yang lalu. Ini termasuk episode terakhir dan mudah-mudahan Anda selalu subscribe channel ini supaya selalu mendapatkan data baru, video baru dari Suyanto.id. Narasumber kita adalah Profesor Ali Sauhah PhD, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Ali juga. Dan Amin. tentu saja sehat itu bukan hadiah, harus diperjuangkan. Tapi memperjuangkan kesehatan harus juga tahu strateginya. Karena kalau tidak, yang terjadi bisa kontraproduktif. Nah, Pak Ali, kita sudah berbicara banyak mengenai uji hipotesis nihil, hipotesis alternatif, dan sebagainya. Kesimpulannya, gimana Pak Ali? Untuk Iya, Pak Yanto. Jadi ini mungkin bukan simpulan, tetapi rangkuman ya. Rangkuman itu ya. Kira-kira yang paling penting untuk disampaikan kembali, diulang kembali yang mana gitu. Jadi pada waktu kita mulai Pak Yanto tentang hipotesis, topiknya itu sebetulnya kan topik hipotesis. Ya. Kemudian mengakhiri semua episode itu baru sampai kemudian akhirnya tentang menguji hipotesis. Ya. Jadi sebetulnya topik besarnya itu tentang hipotesis. Saya tidak menduga Pak Yanto ini sampai sekarang ini episode ke-12, jadi hanya topik hipotesis saja. Ingat bahwa kita tidak topik kita bukan statistik, ya. Topik kita bukan uji hipotesis. Topik besarnya itu adalah hipotesis. Itu yang ya, dan itu pada waktu kita awal itu bicara tentang hipotesis itu dari misalnya pendekatan penelitian itu yang kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau yang kualitatif itu hipotesis itu merupakan hasil dari penelitian. Jadi justru mengumpulkan data dalam kualitatif itu akhirnya menghasilkan hipotesis-hipotesis yang biasa disebut dengan proposisi. Sedangkan kalau yang pendekatannya kuantitatif itu istilah yang sangat lazim itu theory verification. Memverifikasi teori. Kalau yang kualitatif itu lazimnya disebut dengan theory generating, menghasilkan teori. Yang kemudian sebelum menjadi teori biasa disebut dengan hipotesis yang masih harus diuji kembali. Nah, kalau yang kuantitatif itu memang theory verification, tujuannya memverifikasi salah satu tujuan pendekatan kuantitatif adalah memverifikasi teori. Ya, memverifikasi itu apa? Mengumpulkan data, kemudian cek apakah data yang dikumpulkan itu mendukung hipotesis yang diturunkan dari teori. Ya, ini bagian yang perlu dirangkum, Pak Yanto. Nah, sekarang akhirnya kalau dulu waktu theory generating itu bergulir dari waktu ke waktu, yang waktunya itu bisa aja lama sekali untuk kemudian pendekatan kualitatif itu menghasilkan teori, menghasilkan proposisi-proposisi yang semakin kuat didukung oleh data, dimodifikasi menjadi teori. Nah, kalau kemudian itu sudah teori, kemudian oleh orang lain diverifikasi, maka kemudian akhirnya memverifikasi itu menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengumpulkan data yang dimaksudkan untuk menguji apakah hipotesis yang diturunkan dari teori itu
betul-betul didukung oleh data, sehingga kemudian akhirnya lari kepada penggunaan statistik karena ada hubungan dengan ingin membuat generalisasi, melihat cakupan teori itu apakah luas atau tidak. Data dikumpulkan dari sampel, tapi kemudian simpulannya nanti diberlakukan pada populasi. Ya, ini sebetulnya kan juga ingin melihat apakah teori itu berlaku juga dalam skop yang lebih luas. Ya. Nah, bagian-bagian terakhir itu kemudian bagaimana menguji hipotesis dengan menggunakan statistik yang akhirnya bicara tentang statistik. Jadi sebenarnya bicara tentang statistik ini dalam rangka uji hipotesis karena pemirsa kita ini kadang-kadang lupa bahwa topik kita itu bukan tentang statistik. Ya, Topik kita itu tentang menguji hipotesis menggunakan statistik. Sehingga rangkuman yang mungkin perlu dimunculkan adalah kenapa kemudian untuk membuktikan teori yang kemudian menjadi hipotesis itu diuji itu untuk membuktikan bahwa hipotesis peneliti itu memang benar. Nah, dalam kaitannya dengan pengguna statistik, maka kemudian perlu adanya hipotesis nol. Ya. Hipotesis nol itu sebenarnya mengubah hipotesisnya peneliti agar kemudian statistik bisa merekayasa dalam kaitannya dengan matematika untuk kemudian diuji bisa ditolak atau tidak bisa ditolak. Nah, kalau kemudian bisa ditolak, maka hipotesisnya peneliti yang kemudian dalam kaitannya dengan uji hipotesis itu disebut dengan hipotesis alternatif, jadi alternative hypothesis itu diperlukan hanya karena ingin menguji hipotesis yang menggunakan statistik gitu. Jadi akhirnya kemudian seringkali ada yang bingung kenapa kok ini kenapa ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif lah itu sejarahnya namanya asal usulnya karena seperti itu Pak Yanto. Gitu Pak Yanto. Ya. Saya ikut mengingatkan bahwa ketika kita menguji hipotesis, tentu saja kalau mau generalisasi kita menggunakan sampel, tidak boleh menggunakan populasi. Sampelnya itu harus random, tidak boleh tidak random. Karena kalau tidak random, tidak sampel, kita tidak bisa menggunakan statistik inferensial. Walaupun ini bukan persoalan statistik, tapi ini adalah juga penting untuk diketahui ketika kita menguji hipotesis. Dan yang kedua, Pak Ali, andai kata orang itu malas, nggak usah bikin hipotesis nol, langsung hipotesis alternatif. Itu apa menyalahi tradisi atau theoretically it's not sound? Gimana? Ya teoritis matematika ya, karena ini memang keharusan matematika yang kemudian sudah diformulasikan dalam bentuk tes statistik ya, statistical test, statistical procedure. Tes statistik istilahnya itu tes statistik ya. Tes itu artinya menguji dengan menggunakan statistik. Sehingga kemudian ada uji T, ada uji F dan segala macam itu, uji R korelasi, itu istilah yang dibangun dalam kaitannya dengan menganalisis data menggunakan statistik. Jadi keharusan kalau kemudian tidak mau menggunakan statistik, tidak apa-apa, itu langsung mau. Tapi kemudian keberterimaannya di dunia ilmu itu ini prosedur yang belum mapan, gitu artinya. Jadi tidak bisa tanpa menggunakan hipotesis nol yang kemudian diuji dengan statistik untuk ditolak atau tidak ditolak. Ini satu sistem ya toh. Ya, saya itu termasuk ngeyel juga ini ya. Misalkan pertanyaan saya, hipotesis nol dan alternatif itu kan sebagai satu keping mata uang di sisi yang lain, satu dengan yang lain itu. Kalau misalkan saja penelitian yakin, theoretically I'm sure bahwa hipotesisnya penelitian itu nanti signifikan
Sehingga saya nggak merumuskan hipotesis Boleh, nihil. bisa. Nah, gimana? Boleh. Ya. Itu ada caranya dalam statistik. Istilahnya itu directional, non-directional, Pak Yanto. Oh Jadi ya. misalnya, kalau menguji hipotesis tentang penggunaan metode mengajar, misalnya metode mengajar A dan metode mengajar B, peneliti bisa yakin bahwa metode A itu lebih bagus daripada metode B. Itu silakan, tidak apa-apa, karena katakanlah dari teori yang diturunkan menjadi hipotesis, ya metode A itu memang dasarkan pada eksperimen, pada studi-studi yang memang sudah meyakinkan, tapi masih ingin divariasi kemudian diuji kembali, itu bisa, yang istilahnya dalam statistik menggunakan one tail test, directional. Tapi ini bicara tentang statistik lagi Pak Yanto. Tapi nah, kalau gini Pak Yanto, kalau tidak yakin itu menggunakan dua ekor ya, two tail atau non directional. Jadi dia tidak peduli A lebih bagus daripada B atau B lebih bagus daripada A. A lebih bagus daripada B, peneliti akan senang. B akan lebih bagus daripada A, tidak ada masalah, karena peneliti ini tidak punya keyakinan, tidak ada harapan. Harapannya cuma beda enggak gitu. oh, Kalau beda, mana yang lebih bagus? Ya, kalau one directional berarti kita nggak perlu merumuskan hipotesis nihil kan, karena kan sudah yakin itu tadi. Tetap saja Pak Yanto. Jadi merumuskan hipotesis tetap saja merumuskan hipotesis nol itu wajib. Tapi kemudian alternatif hipotesisnya itu bisa directional atau non directional. 1 ekor atau 2 ekor. Kalau yakin, yang namanya alternatif hipotesis kan hipotesisnya peneliti. Ya. Jadi kalau peneliti yakin hasilnya seperti apa, maka alternatif hipotesisnya itu pakai directional atau one tail test istilahnya itu. Ya. Jadi sudah diwadahi oleh statistik. Jadi statistik ini mulai tahun zaman dahulu itu sudah ada banyak perubahan dari segi konsep, karena memang sudah ya. Tapi kalau kemudian yang tadi ditanyakan Pak Yanto ada tidak usahlah pakai itu, pasti ilmuwan dalam bidang statistik sudah mikir itu. Ya. Belum. Ya, maksud saya mewacanakan sesuatu hal yang berbeda dengan protapnya itu. Siapa tahu bisa ditentang banyak ahli sehingga membuat kekuatan kita. Saya belum mendengar ahli statistik di dunia itu banyak, tapi saya belum mendengar itu tanpa ada hipotesis nol. Ya, maksudnya. Baik, boleh saya teruskan Pak Yanto? Oke. Ya, Marok, ayo. Jadi ada dua poin lagi yang perlu disampaikan dalam rangkuman ini, singkat saja. Ya, jadi artinya kalau kemudian sudah bisa menerima bahwa kalau ingin menguji hipotesis dengan menggunakan statistik, ya artinya harus menggunakan statistik, maka kemudian pilihannya secara manual pakai hitungan rumus pakai tangan atau pakai komputer. Tentu kalau orang sekarang mengatakan ya sekarang kan sudah ada komputer, kenapa tidak? Jadi nggak perlu lagi, itu belum tentu, tinggal tujuannya. Itu sudah kita bicarakan Pak Yanto. Ya. Kalau tujuannya hanya sekedar, ya dalam kaitan kata sekedar ini kok seperti meremehkan, melaporkan saja hasilnya, tidak melihat bagaimana itu manfaatnya terhadap pembelajaran, itu silakan aja langsung saja menggunakan statistik komputer, statistical packages, computer fact packages for statistical purpose gitu. Jadi paket-paket komputer untuk kepentingan menganalisis menggunakan statistik. Tetapi menurut saya siapapun peneliti yang kemudian memang dalam penelitiannya itu membutuhkan statistik untuk nguji-nguji hipotesis, saya kira juga harus menguasai. Nah, untuk menguasai itu
perlu ada pembelajaran, latihan, agar kemudian pemahamannya menjadi lebih bagus. Ya, kaitannya dengan proses pembelajaran ini, menghitung statistik, menguji hipotesis menggunakan manual itu saya kira penting. Tetapi kalau dilaporkannya dalam bentuk karya ilmiah, tidak perlu menggunakan rumus-rumus yang dihitung panjang itu Pak Yanto, kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dan seterusnya. Itu yang perlu dikatakan. Saya mendengar begitu Pak Yanto. Misalnya sekarang ini analognya Pak Yanto. Dalam bidang artificial intelligence, ya artinya IT lah gitu. Itu yang namanya menggambar, menghitung bangunan rumah, menghitung bangunan jembatan, itu kan dulu juga harus menggambar, harus menghitung dengan angka, dengan manual, itu bisa berminggu-minggu kan Pak Yanto. Sekarang itu kan sudah ada juga. Nah, sekarang sudah ada juga software yang mungkin dalam waktu menitan ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian gambar seperti dulu kalau arsitek atau para insinyur itu, apakah itu masih perlu? Nah, ini tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu pembelajaran, itu saya kira masih perlu. Sehingga mata kuliah itulah tempat pembelajaran. Sekarang kalau misalnya pembimbingan kepada mahasiswa yang dibimbing, ya tentu kalau dalam proses masih pembelajaran, membelajarkan mahasiswa yang dibimbing, mungkin masih juga perlu mereka itu melakukan perhitungan secara manual, tetapi pada waktu dilaporkan dalam bentuk skripsi, nanti pada waktu dia menulis sudah punya pemahaman yang kuat, itu kemudian manfaatkan komputer gitu Pak Yanto. Ya, baiklah Pak Ali dan para pemirsa, ini merupakan rangkuman dari tema hipotesis panjang 12 episode. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mempelajari atau mendalami ilmunya tentang hipotesis sejak dari episode 1 sampai 12. Kalau Anda misalkan saja kebetulan di episode ini, bagaimana untuk bisa ke episode yang pertama? Jadi di bawah yang di bawah judul video kita itu kan ada judulnya, lalu ada tanda panah ke bawah itu klik. Nah, dia akan membuat list, YouTube itu akan membuat list episode sebelumnya. Kalau episode itu tidak cukup 1 halaman, ada lagi yang diklik, yang more itu kalau disetting dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia mungkin lagi mungkin kliknya. Nah, oleh karena itu tetaplah saudara, mari kita belajar sepanjang hayat di platform. Saya jelas sebentar Pak Yanto ya. Oke, ya betul. Terima kasih. Tidak sampai 1 menit. Ada yang tanya macam-macam, misalnya tentang tabel yang pernah kita tunjukkan. Itu angka-angka yang lain itu seperti apa maknanya? Ya. Jadi kalau saya kemudian menjawab mengatakan, kalau kemudian tujuannya itu ingin mengambil keputusan tentang uji hipotesis, fokus saja pada 1 angka saja. Tidak usah melihat yang lain, nanti bingung. Tapi kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang angka-angka yang lain, itu namanya perlu belajar statistik. Gitu Pak Yanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.